Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama aku Rusda Khairati LN dengan NIM 2302231 dari Prodi Pendidikan Guru Pendidikan Anak Usia Dini, Fakultas Ilmu Pendidikan, Universitas Negeri Padang. Nah, pada kesempatan kali ini, video ini dibuat untuk memenuhi tugas administrasi supervisi pendidikan yang diampu oleh Bapak Dr. Hanif Al-Qadri MPD. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai administrasi ketatausahaan sekolah. Nah, di sini kita masuk kepada pengertiannya. Tata laksana pendidikan sering disebut dengan istilah administrasi tata usaha, yaitu segenap proses kegiatan pengelolaan surat menyurat yang dimulai dari menghimpun, penerimaan, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, dan menyimpan semua bahan keterangan yang diperlukan oleh organisasi. Nah, adapun di sini proses administrasi ketatausahaan. Yang pertama, adanya persetujuan atau penataan surat, tata cara penyuratan di lingkungan Departemen Pendidikan dan Kebudayaan diatur dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Nah, adapun menurut Syahril dan Asmindir Ilyas, jenis-jenis surat. Yang pertama, surat dinas adalah surat berisi hal penting berkenaan dengan administrasi pemerintahan dan pembangunan yang dibuat oleh lembaga pemerintahan. Adapun yang kedua yaitu nota dinas adalah surat yang dibuat oleh atasan kepala bawahan atau oleh bawahan kepada atasan. Nah, adapun selanjutnya setingkat yang memo adalah catatan singkat yang diketik atau ditulis tangan oleh atasan kepada bawahan tentang pokok persoalan. Adapun selanjutnya yaitu surat pengantaran adalah surat yang menunjukkan kepada seseorang atau pejabat yang berisi penjelasan singkat tentang surat, dokumen, atau barang bahan lain yang dikirimkan. Adapun selanjutnya surat kawat atau telegram adalah surat singkat dengan menggunakan kata-kata biasa dan ataupun kata sandi mengenai hal yang perlu cepat disampaikan melalui telegraf. Adapun selanjutnya yaitu surat keputusan adalah surat yang berisi keputusan tentang suatu hal yang ditetapkan oleh pejabat yang berwenang. Nah, adapun selanjutnya surat edaran adalah surat yang berisi penjelasan atau petunjuk cara melaksanakan peraturan perundang-undangan atau perintah yang telah ada. Adapun selanjutnya surat undangan adalah surat pemberitahuan kepada seseorang untuk menghadiri acara pada waktu dan tempat yang telah ditentukan. Adapun selanjutnya surat kuasa adalah surat yang berisi kewenangan penerimaan kuasa untuk bertindak atau melakukan kegiatan atas nama pemberi kuasa. Surat tugas adalah surat yang berisi penguasaan dari pejabat yang berwenang kepada seorang untuk melaksanakan kegiatan. Nah, adapun juga surat pengumuman, surat pernyataan, surat keterangan, dan berita acara. Selanjutnya, yang kedua adanya kearsipan atau penataan. Nah, berikut adanya berkaitan dengan penataan. Yang pertama adanya azas penataan arsip. Azasnya yaitu sentralisasi, desentralisasi, dan gabungan. Sentralisasi adalah azas penataan arsip yang diputuskan pada suatu unit. Desentralisasi adalah azas penataan arsip pada unit-unit dalam organisasi, dan gabungan adalah gabungan antara azas sentralisasi dan azas desentralisasi. Nah, adapun yang B, yang kedua yaitu sistem penataan arsip. Sistem penataan arsip berdasarkan hal yang pertama berdasarkan masalah, yang kedua berdasarkan abjad, yang ketiga berdasarkan tanggal, yang keempat berdasarkan nomor, yang kelima berdasarkan wilayah. Nah, adapun yang ketiga yaitu proses penataan arsip. Proses penataan arsip terbagi menjadi 5, yaitu meneliti arsip yang akan disampaikan, mengelompokkan arsip,
meneliti kesesuaian lampiran, mengklasifikasi arsip, mengindeks arsip dengan cara memberi ciri khas atau tanda suatu arsip. Adapun yang selanjutnya yaitu penyusunan arsip sesuai dengan sistem penyimpanan menurut pola. Nah, adapun yang ketiga yaitu tata ruangan kantor atau sekolah. Ruang kantor adalah pengaturan ruangan kantor serta penyusunan alat-alat perabotan kantor pada luas lantai dan ruangan kantor yang tersedia untuk memberikan sarana bagi pekerja. Tata ruangan kantor adalah pengaturan perabot, mesin, dan sebagainya di dalam ruangan tersedia. Nah, setelah itu memperhatikan keterbatasan yang ditimbulkan oleh gedung. Adapun sasarannya yaitu yang pertama persyaratan hukum yang harus dipenuhi, yang kedua ruangan yang digunakan demi keuntungan besar, yang ketiga pelayanan yang harus disediakan bila perlu, yang keempat kondisi kerja yang baik yang harus disediakan untuk semua orang. Adapun yang kelima penyediaan untuk dapat memilih staf yang bekerja. Yang keenam, merasa memiliki loyalitas pada kelompok kerja yang dibutuhkan perkembangan. Yang ketujuh, komunikasi dan arus kerja yang dipermudah. Yang kedelapan, gerakan juru tulis di antara meja kerja dan arsip sebagai dipermudahnya. Yang kesembilan, operasi yang bising dan mengganggu pisahan sendiri. Yang kesepuluh, campuran tangan pegawai yang dihindari. Yang ke-11 adanya privasi. Nah, adapun azas jarak pendek yaitu proses tata ruang yang baik memungkinkan penyelesaian suatu pekerjaan kantor menempuh jarak sependek-pendeknya, yakni dua titik yang dihubungkan dengan garis lurus. Dalam hal ini titik diartikan meja tugas pegawai dan titik yang satunya meja tugas pegawai lainnya. Adapun yang kedua, azas rangkaian kerja. Tata ruang kantor yang baik menempatkan para pegawai dan alat-alat kantor menurut rangkaian yang sejalan dengan urutan-urutan penyelesaian. Adapun yang ketiga yaitu azas segenap ruangan. Nah, tata ruangan kantor yang baik mempergunakan semaksimal mungkin ruangan yang ada, sehingga tidak ada ruangan yang dibiarkan tidak terpakai. Adapun yang keempat yaitu azas perubahan susunan tempat kerja. Nah, penyusunan tata ruang kantor yang baik memungkinkan diadakannya perubahan dengan mudah atau disusun kembali tanpa banyaknya menelan biaya, waktu, dan proses. Nah, adapun menurut para ahli membagi konsep tata ruang kantor secara garis besarnya yaitu konsep tata ruangan kantor tertutup, yang dimana tata ruangan kantor dengan penempatan ruangan kantor yang dipisahkan di bagian ke dalam ruangan-ruangan kerja atau ruangan yang dipisahkan oleh tembok. Adapun yang kedua yaitu konsep tata ruang kantor terbuka, yaitu tata ruang kantor dengan ruangan yang besar dan ditempatkan beberapa pegawai tanpa dipisahkan oleh tembok atau penyekat yang terbuat dari kayu. Nah, adapun yang ketiga yaitu konsep tata ruang kantor berpanorama, yaitu tata ruang kantor yang dihiasi dekorasi tanaman. Adapun yang keempat yaitu konsep tata ruang kantor bersekat atau terpisah. Nah, yaitu di mana tata ruangan kantor yang diberi sekat-sekat dengan ukuran yang bervariasi untuk suatu bagian atau seksi atau beberapa pegawai dengan ruangan yang terpisah. Nah, ada 4 hal yang penting harus diperhatikan dalam penataan perkantoran. Adapun yang pertama yaitu cahaya. Nah, ada beberapa tipe cahaya. Yang pertama cahaya langsung, cahaya setengah langsung, cahaya setengah tak langsung, dan cahaya tak langsung. Adapun yang kedua yaitu warna. Yang ketiga udara.
Dan yang terakhir adalah suara. Suara dapat mempengaruhi efisiensi kerja, terutama pekerjaan yang membutuhkan konsentrasi tinggi. Adapun yang terakhir yaitu peranan guru dalam administrasi ketetausahaan sekolah. Nah, yang pertama terlibatnya secara langsung atau tidak langsung dalam memberikan layanan. Yang kedua, menghimpun, mencatat, mengelola, mengadakan, mengirim, menyimpan, dan menemukan kembali berbagai keterangan yang berkenaan maupun yang menunjang penyelenggaraan dan pendidikan di sekolah. Yang ketiga yaitu membantu perkembangan lembaga persekolah dengan memberikan masukan-masukan yang bersifat inovatif dan kreatif dalam meningkatkan kualitas pelayanan sekolah baik secara eksternal maupun internal. Nah, dapat kita simpulkan yaitu pada hakikatnya administrasi tata usaha adalah kegiatan melakukan pencatatan untuk segala sesuatu yang terjadi dalam suatu organisasi untuk digunakan sebagai lahan keterangan bagi pimpinan. Nah, baiklah demikianlah penyampaian materi hari ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Saya sudahi dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.